Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neopim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Kotlin. Kali ini kita akan melakukan config untuk Markdown. Config kali ini kita akan menggunakan dua buah plugin. Yang pertama kita akan menggunakan render Markdown. Nah, fungsinya ini bisa menampilkan preview yang lebih menarik langsung ketika kita selesai coding ya. Nah, ini kurang lebih previewnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan Markdown preview. Ini mirip dengan live server kalau misalkan kita ngoding HTML ya. Nah, ini muncul previewnya. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory config, kemudian npm. Kita buka lagi npm-nya. Kita buka sidebar. Masuk ke folder plugin, language, kemudian kita buat file baru. Markdown.lua. Oke. Nah, sebelum kita ngoding lebih lanjut, kita coba lihat dulu tampilan dari Markdown ketika kita tidak menambahkan render ya. Kita lihat. Nah, ini defaultnya seperti ini. Jadi untuk heading 1 di Markdown menggunakan simbol pagar seperti ini. Dan untuk checklist kita menggunakan X, table juga menggunakan garis seperti ini. Nah, nanti dengan menggunakan dua buah plugin yang akan kita setup, ini akan jauh lebih menarik ya. Oke, kita buka file Markdown-nya. Kita tambahkan return sebuah table. Kita panggil ke lazy lib-nya ke sini ya. Kita akan duplicate, kita buka dan kita bisa panggil file Markdown-nya seperti ini. Kita save, kita close. Pertama, kita akan setup untuk formatter. Nah, kita buat table baru. Kita akan gunakan auto conform yang sebelumnya pernah kita config ya. Nah, eventnya kita buat very lazy. Oke. Kemudian opsionalnya kita akan bikin true. Kemudian kita tambahkan option. Kita panggil function. Kita akan panggil option sebelumnya. Nah, dari option sebelumnya kita akan tambahkan vim list extend. Kita akan tambahkan ke dalam list optionnya option dot formatter. Nah, kita akan tambahkan ke sini. Pertama yang akan kita tambahkan adalah Markdown TOC. Nah, seperti ini. Kita akan tambahkan condition. Ini kondisinya sebuah function. Kita tambahkan n. Oke, di dalamnya kita buat sebuah perulangan. Ini untuk jangkauannya kita akan menggunakan perulangan di sini. Seperti ini, kita akan save. Kemudian kita juga akan tambahkan CLI 2, Markdown line CLI 2-nya sini. Nah, conditionnya kita buat dia mirip dengan yang sebelumnya. Kita tambahkan function dan juga n. Di dalamnya kita tambahkan kondisi dengan menggunakan variabel. Ini kita save. Oke.
Selanjutnya kita akan tambahkan di sini extend lagi vim dot list extend. Kemudian kita tambahkan option formatter by file type. Kemudian kita tambahkan formatternya ke sini. Kita tadi sudah setup kan? Kita tinggal tambahkan. Ini ya. Kita save. Nah, selanjutnya kita akan menginstal untuk Mason. Kita akan panggil Masonnya. Kita tambahkan ke sini. Kemudian kita akan tambahkan option dan function. Nah, kita akan gunakan list extend lagi. Vim dot list extend option dot ensure install. Kita akan install kebutuhan-kebutuhan yang kita sudah config tadi ya. Di antaranya kita akan install COC dan CLI 2. Kita tambahkan ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan untuk linter. Nah, linter kita akan gunakan auto linter. Kita gunakan auto lin. Kemudian eventnya kita gunakan very lazy. Nih, kemudian kita panggil option, function. Kemudian optionnya kita akan gabungkan dengan list extend. Kita panggil option dot ensure install. Nah, kita akan install markdown lin. Ini CLI 2. Oke, kemudian kita akan masukkan ke config ya. Ini kita ambil config dan function option. Nah, kita tinggal auto linnya ditambahkan ke sini. Oke, ini untuk linter. Kemudian sekarang kita akan tambahkan untuk LSP. Nah, LSP-nya kita akan gunakan Mason LSP config. Kita tambahkan option sama dengan function. Kita tambahkan option lagi. Nah, kita gunakan marksman. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita baru akan mengkonfig untuk markdown preview. Ini markdown preview. Nah, kita buat lagi table. Nah, markdown preview kita bisa ambil dari markdown preview ini. Di bagian plugin, nah ini ada beberapa yang lazy nih. Kita akan ambil ini markdown preview, kita copy. Ini kita buka lagi, kita tambahkan ke sini. Kemudian kita akan tambahkan common. Nah, commonnya ini kita bisa lihat dari sini. Ini kan ada common nih. Kita bisa ambil. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan build. Nah, build ini kita gunakan function. Ini kan ada build nih. Kita akan gunakan install ya. Kita akan tambahkan ke sini.
Kita gunakan lazy, melakukan previewnya, kemudian kita akan gunakan install. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk key mappingnya. Key. Nah, ini sebuah tabel. Kita gunakan mappingnya menggunakan C besar. Jadi ketika menekan spasi kemudian C besar, kita akan batasin dengan file tipenya. Kalau yang dibuka markdown baru dia akan muncul. Nah, command apa yang akan dijalankan yaitu markdown preview toggle yang kita definisikan sebelumnya ya di atas ini. Oke, kemudian kita tambahkan config-nya. Ini kan key-nya. Kita masukkan config, kemudian function. Nah, kita tinggal tambahkan do file. Ini. Oke, ini untuk markdown preview. Selanjutnya kita akan render markdown. Nah, kita gunakan table. Nah, kita bisa ambil untuk rendernya dari sini. Ya, kita ambil render markdown-nya. Kita paste ke sini. Nah, kita akan tambahkan option. Ini sebuah table. Pertama, kita render untuk kodenya. Kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya, heading juga kita akan render. Nih. Nah, kita tambahkan syarat untuk file tipenya hanya untuk markdown supaya nanti tidak error ketika dibuka menggunakan file yang lain. Kemudian kita tambahkan config dan function. Kita panggil optionnya, kita masukkan ke config-nya option yang dari atas ya, dari sini nih. Kita masukkan ke config-nya. Oke, setelahnya kita tinggal tambahkan untuk key mapping-nya. Nah, key mapping-nya kita tambahkan dulu untuk pertama kali mapping untuk leader C-nya, spasi dan C, kita gunakan markdown. Selanjutnya untuk render kita gunakan R untuk mapping rendernya. Jadi ketika menekan spasi, C besar dan R akan menjalankan render markdown. Oke, ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan close. Kita load ulang. Oke. Ini masih install ya. Nah, ini sudah terinstall. Kita lihat dengan menggunakan Mason. Ini Marksman-nya masih belum selesai installnya. Oke. Semuanya sudah terinstall. Kita close. Kemudian kita load ulang. Sekarang kita akan coba buka file markdown yang ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Tadinya ini kan nggak ada warnanya ya, langsung aja sama ketika heading ini dibuat. Ini juga italic, langsung terlihat italic, dan checklist juga ini sekarang sudah ada boxnya. Table langsung rapi, dan ini ada kayak bulb untuk tips ya. Ini teman-teman bisa terlihat ketika masuk ke insert mode dia akan kembali ke aslinya seperti ini. Oh, ketika kita tekan escape dia akan lebih rapi. Nah, kita bisa gunakan render nih sebenarnya, spasi C besar R. Nah, render ini ketika kita ingin merender ulang. Kemudian kita juga bisa melihat previewnya, spasi kemudian C besar kemudian P untuk preview. Kita tekan P. Nah, lihat dia langsung ngebawa ke sini. Nah, ini mirip dengan preview yang
biasa kita gunakan ketika ngoding HTML ya, live server itu. Ini sama. Kalau misalkan ini kita ubah, dia langsung berubah. Misalkan judul utama kita ubah 2. Kita save. Nah, ketika kita lihat, dia langsung terlihat perubahannya. Ini 2-nya langsung muncul tanpa kita refresh. Nah, ini juga untuk LSP-nya, untuk linternya sudah muncul ya. Lihat, marksman, markdown ini sudah. Receiver-nya juga sudah muncul. Di sini sudah hijau. Oke, untuk config markdown kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.